untuk menyembunyikan angka di dalam syair-syairnya. Seandainya bulan Ramadan diawali pada hari Senin atau Jumat, maka Lailatul Qadar kemungkinannya pada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala, amma ba'd. Salah satu hari yang ditunggu-tunggu bagi kita umat muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadan adalah bisa mendapatkan Lailatul Qadar, atau yang biasa kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Karena sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Lailatul Qadar itu merupakan malam diturunkannya Al-Quran, malam yang kualitasnya lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan datangnya Lailatul Qadar, tetapi pendapat yang mu'tamad atau yang bisa dipegang adalah bahwa Lailatul Qadar itu terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan berada di malam-malam tanggal ganjil. Terkait kapan turunnya Lailatul Qadar ini, terdapat syair yang, atau tepatnya nazam, yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu syair ini. Ya habbal isnaini wal jum'ah mawa'iduka, dan seterusnya. Syair ini terdapat di beberapa kitab yang dipelajari di pesantren. Di sini setidaknya saya menemukan ada 2 versi bacaan. Yang pertama yaitu teks yang ini yang ada di layar video ini. Kemudian yang kedua yaitu teks yang terdapat di dalam kitab ini. Teks dalam kitab ini memiliki sedikit perbedaan redaksi dengan teks yang pertama tadi. Terlepas dari perbedaan redaksinya, teks ini dari sisi penulisan kurang baik, ceroboh, ada yang salah ketik. Kemudian juga dari sisi arud, ini wazannya rusak. Maka akan kita kesampingkan saja dulu pada pembahasan kali ini. Poin kita pada saat ini bukan pada kritik teks, karena hal itu masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Sebagai tantangan, saya tidak akan menyebutkan nama kitabnya dengan harapan nanti dapat menumbuhkan semangat untuk meneliti. Baik, langsung saja kita abaikan teks yang itu dan fokus pada teks yang ini. Di samping karena memang teks ini saya kira lebih dikenal oleh para santri dibandingkan teks yang tadi, karena kalau dilihat dari matannya, teks ini teks yang tidak asing yang dipelajari oleh para santri. Di sini saya sudah menyalin agar mudah dibahas. Saya sudah salin ke dalam 1 lembar kertas. Syair atau nagom ini baharnya bahar basit, dia wazannya mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Jadi kalau dibaca bunyinya seperti ini. Ya habbal isnaini wal jum'ah mawa'iduka wal arbu'a wal ahad tayyun li ta'yidika bika li sabti hayyi ya khamis aiduka kabid thulasa linailil wasli min sidika. Sebagai bentuk nazam, ini tampak jelas memiliki cukup banyak keterpaksaan syair atau daruratus syiari. Hal ini terkait dengan bahwa prinsip nazam itu adalah untuk menyampaikan materi sepadat-padatnya pada bait yang sesingkat-singkatnya atau sependek-pendeknya. Hal ini dengan tujuan agar materi yang tersimpan di dalam syair atau nazam ini mudah dihafal dan berikutnya nanti akan menjadi mudah diingat. Beberapa keterpaksaan syair atau daruratus syiari di sini kita garis bawahi, misalnya
Kata ya habba ini aslinya ya habba, tapi kemudian boleh dibaca ya habba dengan tasdid atau boleh juga nanti ditakhfif. Seperti yang akan kita bahas selanjutnya, maknanya bukan terletak pada makna leksikalnya, tapi ada makna khusus dari kata ya hab ini. Kemudian yang kedua al-isnain. Al-isnain ini dia adalah nama hari, maka seharusnya nama hari itu hamzahnya hamzah qat'i berbeda dengan adad. Nah, di sini keterpaksaan syair atau daruratus syair yang terjadi adalah ya habalisnaini. Yang pertama dia terjadi waslu hamzatil qat'i. Jadi hamzah qat'inya dia diwasolkan, kemudian yang kedua terjadi naqlu harokatiha ila ma qablaha. Jadi harokat hamzahnya yang tadi harus hamzah qat'i kemudian diwasolkan, harokat hamzahnya kemudian dinakol atau dipindahkan ke huruf sebelumnya. Jadi dibaca ya habbalisnaini. Jadi bukan ya habbal isnaini tapi ya habbalisnaini. Kemudian wal jum'ah juga di sini terjadi taskinul harokat. Jadi tamar butonya disukunkan. Mawa'iduka. Wal arbu'a juga di sini terjadi yang disebut dengan qasrul mamdud. Jadi hamzahnya dihilangkan. Nah, para ahli nahwu sependapat bahwa qasrul mamdud di dalam nadham atau di dalam syair itu diperbolehkan secara mutlak, kecuali nanti Al-Farra yang memberikan syarat-syarat khusus. Jadi di sini wal arbu'a aslinya wal arbu'ai, yaumal arbu'ai. Jadi ada hamzahnya dibuang. Kemudian wal ahad di sini juga harokatnya sukun. Tayyun ini di tasdid. Kemudian lita'yidika. Selanjutnya bikali ini aslinya sebetulnya bikalin. Tetapi di sini juga terjadi daruratus syar'i. Nanti akan kita bahas selanjutnya saja. Kemudian as-sabti tidak ada masalah. Nah, ini bukan tidak dibaca hiya tapi hayyi, tasdid lagi karena ini juga berkaitan dengan yang akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ya khamis. Nah, kata ya khamis sebetulnya ini bermasalah karena wazannya di sini rusak, terjadi tadzil. Kebetulan saya belum menemukan teks pembanding kecuali teks yang tadi yang secara pengetikan tidak bisa lebih dipercaya, dan kebetulan pas bagian ini teksnya sama. Di sini sebetulnya ada dua alternatif agar wazannya tidak rusak. Yang pertama boleh ditarkhim karena di sini ada ya, kemudian atau juga boleh di hadzful ilat, jadi huruf ilatnya yang dibuang. Aidukat ini tidak ada masalah. Kabid ini juga tidak ada masalah. Sulasa ini juga terjadi qasrul mamdud. Lina lil wasli min sidika. Nah, kata min sidika ini terjadi takhfiful musaddad lagi. Nah, ini ciri khas dari keterpaksaan di dalam syair atau nadham. Karena kebutuhan untuk menyampaikan materi seringkas-ringkasnya, sehingga ada yang memang terpaksa diubah untuk menyesuaikan dengan polanya. Kalau ini dibaca sesuai wazannya, maka dibacanya seperti ini. Ya habbalisnaini wal jum'ah mawa'iduka wal arbu'a wal ahad tayyun li ta'yidika bikaliyis sabti hayyi ya khamis aiduka kabid sulasa linailil wasli min sidika. Jadi mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun. Sekarang kita akan coba cek dari sisi arti atau meaningnya. Ya, di sini ini berfungsi lita'ajub, berarti alangkah. Kemudian kata habba. Kata habba ini aslinya bertasdid, tapi nanti kita bisa mengambil dua pilihan antara ditasdid atau tidak. Ya habba, kata habba ini dia fi'il madhi al-insha'il madh bimakna sara mahbuban. Jadi ya habba maksudnya adalah alangkah disenanginya, alangkah senangnya. Dengan makna ini kata habba juga akhirnya bisa dibaca hubba. Itu yang sering dilakukan. Ya habba lisnaini wal jum'ah mawa'iduka. Kurang lebih syatr ini artinya alangkah senangnya jika Senin atau wawunya ini bimakna au, jika Senin atau Jumat merupakan hari perayaanmu. Kata mawa'id ini dia merupakan bentuk jamak dari kata mi'ad
yang artinya waktu atau tempat yang telah dijanjikan atau disepakati, atau waktu yang telah ditentukan. Tetapi kalau misalnya nanti kita baca secara retroaktif, kata mawa'iduka ini dibatasi oleh ta'yidika dengan aiduka. Tetapi kita bisa mengambil makna umumnya karena nanti yang dimaksud teks ini tidak secara spesifik berkaitan dengan Aid dalam arti hari raya. Kemudian wal arbu'a wal ahad tayyun li ta'yidika. Ini aslinya kalau misalnya kita buat nasr, ini aslinya idza jaa ta'yiduka yaumal arbu'a atau yaumal arbi'a awil ahad tayyun. Jadi di sini alangkah senangnya seandainya perayaanmu itu berada pada hari Senin ataupun hari Jumat. Tetapi kalau misal perayaannya itu pada hari Rabu atau pada hari Ahad, maka tayyun. Tayyun itu artinya dimnu syai' au dakhiluhu. Jadi berada di antara sesuatu atau ada di dalam sesuatu. Jadi bisa kita terjemahkan terselip. Maksudnya terselip, jadi kalau perayaannya hari Rabu, maka dia terselip di antara Senin dengan Jumat. Kalau perayaannya hari Ahad, berarti dia terselip di antara Jumat dengan Senin. Bikali sabti hayya khamis aiduka. Bikali ini aslinya bikalin, dia merupakan isim mankus. Isim mankus seandainya dia tidak diberi alif lam atau tidak dalam posisi idhofah, seharusnya ianya itu dibuang. Jadi bikalin. Kali ini dia isim fa'il dari kala'a yang artinya bisa ta'akhkhara, bisa intaha. Jadi tertunda atau terlambat atau berada di akhir waktu. Bikalin, ba-nya nanti bisa ba as-sababiyah atau bisa juga ba az-zarfiyah. Nah, karena kebutuhan wazan, maka oleh penyair ianya ini dihidupkan, jadi dikembalikan dengan memposisikannya sebagaimana layaknya huruf shahih. Dalam Daruratus Syi'ri ini dibahas pada bab tentang tashihul mu'tal atau ijra'ul mu'tal majaz shahih. Jadi memperlakukan huruf illat sebagaimana layaknya huruf shahih. Cara membacanya ada dua macam. Kalau Ibnu As-Sarraj memperbolehkan membaca ianya sebagaimana layaknya isim ghairu munsharif, tetapi karena memang ini dalam konteks darurat, maka ianya boleh disahihkan sekalian. Jadi bikali sabti, as-sabti ini bukan susunan idhofat karena aslinya bikalin yaumas sabti. Maksudnya jika dalam keadaan terlambat, maka idnya itu jatuh pada hari Sabtu. Nah, karena sebab itu hayyi ini merupakan isim fi'il amr yang bermakna asri', jadi segerakan. Ya khamis, khamis di sini ianya adalah lil istighosah. Ya khamis aiduka. Kabid berasal dari kata kabadayak badu atau kabidayak badu yang artinya syakka atau dayyaqo. Jadi maksudnya menyusahkan dan menyulitkan. Kabadayuka bidu artinya bersusah payah. Bentuk imperatifnya yaitu kabid, dia bermakna tahammal masyaqatahu, bersusah payahlah Sulasa pada hari Selasanya, linailil wasli min sidika, agar mendapatkan anugerah dari tuanmu sidika. Di sini terjadi takhfiful musaddad. Itu dari sisi arti atau meaning. Dari sisi makna atau signifikan, ini yang jauh lebih penting. Di dalam bait ini terdapat kata-kata yang dia memiliki makna tersembunyi. Yang pertama, kata yahab, kemudian kata toy, kemudian kata bika, dan kemudian kata hayyi, dan terakhir kata kabid. Kita tulis di sini. Kata-kata ini merupakan rumus yang menyimpan angka-angka.
Untuk bisa membacanya, kita perlu mengetahui susunan abjadiyah. Susunan abjad kuno untuk aksara Arab yaitu susunan ini disebut abjad karena memang diawali oleh alif, ba, jim, dal abjad. Masing-masing huruf ini memiliki angka yang meliputi 1 sampai 1000. Jadi hitungannya seperti ini. Alif itu menyimpan makna angka 1, kemudian ba itu 2, jim itu 3, dal itu 4, ha itu 5, wawu itu 6, zai itu 7, ha itu 8, to itu 9, ya 10, kaf 20, lam 30, mim 40, nun 50, sin 60, ain 70, fa 80, shod 90, qaf 100. Ro-nya memiliki nilai 200, sin itu 300, ta itu 400, sa itu 500, kho 600, dal 700, bod itu 800, zo 900, dan terakhir ghin memiliki nilai 1000. Nah, ini rumus yang biasa digunakan oleh para penyair untuk menyembunyikan angka di dalam syair-syairnya. Kita perhatikan di sini ya hab, yaitu dia memiliki nilai 10, alif itu 1, ha itu 8, ba itu 2. Maka ini artinya 21. Jadi banyak cuma 1, jadi bukan 2. Kemudian toy, to itu 9, ya karena di sini ianya double maka ada 10, ada 10, jadi 29. Ba itu 2, kaf itu 20, alifnya itu 1, jadi ini maknanya 23. Ha itu 5, hayi ianya double, hanya itu 5, ianya itu 10, kemudian ia yang kedua 10, jadi ini menyimpan angka 25. Kaf itu 20, ba itu 2, dan dal itu 4. Maka di sini mohon maaf ini kurang 1, alif itu 1. Jadi 20 ditambah 1 tambah 2 tambah 4, maka hasilnya adalah 27. Nah, ini angka-angka yang tersimpan di dalam rumus-rumus kata tadi. Yahab itu 21, toy itu 29, bika itu 23, hayi itu 25, dan kabid itu menyimpan angka 27. Jadi ini maksudnya idza kana awwalu syahri yaumal itsnain awil jum'ah takunu mau'iduka yahab, yaitu tanggal 21. Maksudnya adalah Lailatul Qadar. Seandainya bulan Ramadan diawali pada hari Senin atau Jumat, maka Lailatul Qadar kemungkinannya pada tanggal 21 atau malam 21. Seandainya awal bulan Ramadan itu pada hari Rabu atau hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada Toy tanggal 29. Seandainya atau malam tanggal 29. Seandainya awal Ramadannya pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar diperkirakan akan turun pada
tanggal 23. Bika, banya itu 2, kafnya itu 20, dan alifnya itu 1, 23. Kemudian hayyi ya khamis aiduka. Seandainya awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka hayyi Lailatul Qadar akan turun insya Allah diperkirakan menurut ulama pada tanggal 25 atau malam 25. Kemudian terakhir, seandainya awal Ramadannya itu jatuh pada hari Selasa, maka Lailatul Qadar insya Allah akan jatuh pada tanggal 27. Kurang lebih demikian makna bait-bait tersebut. Ini berkaitan dengan perkiraan turunnya Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Penyembunyian angka atau penanggalan di dalam suatu kata pada syair Arab atau pada nazom itu hal yang biasa terjadi. Maka kita perlu tahu mengenai hal ini. Sekian saja, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.